Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang Anda cintai di seluruh jagat raya ini, salam sejahtera selalu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam semesta bagi kita semua. Rahayu, 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 Salam Sagung Dumadi. Saudaraku yang Anda cintai, dalam tidurku aku bermimpi yang aneh, karena telah sekian lama Ana dalam melaksanakan ibadah sudah menyembunyikan diri agar tidak diketahui halayak umum. Dalam arti Ana sengaja sholat menyendiri agar tidak dipuji-puji oleh orang. Dahulu memang Ana sering berjamaah, namun pada akhirnya sengaja Ana menutupin agar tidak dibilang orang alim. Namun dalam tidur Ana kali ini benar-benar aneh, saudaraku. Ana bermimpi seperti Ana berada di suatu tempat yang tidak Ana kenali. Lalu Ana melihat sebuah masjid. Dalam masjid itu tadinya lampunya padam, saudara. Lalu Ana berwudu, Ana duduk di situ. Lalu yang penjaga masjid di situ mengatakan begini, "Pak, itu imamnya lagi tidak hadir." Lah terus kan itu banyak orang, saya bilang gitu. Bisa tuh kalau yang lain menjadi imam, kata gitu. Lalu orang-orang yang di situ mengatakan, "Wah, kami tidak berani," katanya. "Saya kan pendatang, masa saya harus jadi imam? Ana nggak enak sama yang orang di sini." Ana bilang begitu, guys. Begitu Ana bilang begitu, tahu-tahu lampu yang tadinya padam langsung menyala, saudaraku. Begitu lampu menyala, itu yang orang-orang di depan Ana itu bilang begini, "Bapak aja yang jadi imam," katanya. Padahal seperti tadi, guys, sebenarnya Ana sudah lama menyembunyikan tentang hal itu biar tidak dipuji oleh orang lain. Dalam mimpi Ana itu tiba-tiba dipasangkan mikrofon kecil di kerah baju Ana itu yang untuk pengeras suara. Mau tidak mau, guys, Ana langsung maju, ya sudah jadi imam. Begitu selesai melaksanakan sholat, itu yang penjaga masjid bertanya, "Dulu Bapak dari pesantren mana?" Ana bilang, "Ana enggak dari mana-mana, Pak." "Ah, masa gitu?" Itu tajudnya bagus, katanya. Waktu dalam mimpi, guys, Ana bercerita ini tidak Ana lebihkan, tidak Ana kurangi. Ana menceritakan apa adanya yang Ana alami dalam mimpi. Akhirnya Ana terpaksa bercerita, "Oh, waktu masih di sanawiyah dulu, Ana mondoknya di Abu Dharin sama pondok pesantren Ar-Rasyid, posisinya di Jawa Timur, Pak." "Oh," katanya. Begitu kata yang itu penjaga masjid itu, guys. Lalu setelah, kalau di luar Jawa sih juga Ana belajarnya di keturunan Kiai Mojo, guys, yang masih ada silsilah dengan Kiai Mojo yang guru Pangeran Diponegoro yang diasingkan di Sulawesi Utara.
Lalu kalau di Jawa Barat, anak mengajinya di Pondok Pesantren Al Ihsan, cabang Yaman Hadrol Maut, Timur Tengah. Seperti itu guys. Itu anak jawabnya, anak sampaikan kepada bapak yang bertanya di dalam masjid itu, dalam mimpi tak guys. Setelah itu anak pamit, anak melanjutkan perjalanan. Namun anak tidak tahu daerah mana itu. Lalu anak terbangun. Setelah terbangun, anak merenung guys. Apakah itu suatu kode perintah Allah, yang mana tadinya anak selalu bunyi-bunyikan bahwa ibadah anak, kebaikan anak memang sudah lama anak sembunyikan. Anak banyak melaksanakan ibadah di rumah supaya itu tadi, supaya tidak dibilang orang alim, atau intinya tidak dipuji oleh manusia guys. Orang lain mungkin sengaja biar nambah ibadahnya, namun anak sengaja menyembunyikannya. Alasannya hanya anak sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Kok tiba-tiba anak mimpi seperti itu? Apakah itu suatu kode dari Allah bahwa anak harus mulai berjamaah lagi? Anak juga tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin semesta bisa memberikan jawabannya dari mimpi anak yang baru anak alami. Semoga ada manfaatnya buat diri anak pribadi, khususnya buat saudaraku semua di seluruh jagat raya ini. Rahayu semuanya, salam sejahtera selalu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam semesta bagi kita semua. Rahayu, 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 salam sakum dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.